Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Injil Lukas. Pada waktu itu, Yesus meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun di Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Mereka berkata, 'Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi.' Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, 'Guru, tegurlah murid-muridmu itu.' Jawabnya, 'Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak.' Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Suci, perayaan kenangan akan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus yang membawa keselamatan bagi kita semua. Perayaan Minggu Suci diawali dengan Minggu Palma, di mana kita mengenangkan Tuhan kita Yesus Kristus yang memasuki kota suci Yerusalem. Perayaan Minggu Palma ini memiliki 2 karakter yang khas dan menyatu, yaitu kemuliaan dan duka cita kesengsaraan. Kita bersama-sama menyertai, mengiringi, dan menyambut Tuhan kita Yesus Kristus yang masuk kota Yerusalem sebagai Raja yang mulia. Namun segera sesudah itu, ia harus menanggung sengsara hingga wafat, sampai akhirnya bangkit dengan mulia. Dalam upacara perarakan, kita bersama-sama mendengarkan kisah Yesus memasuki kota Yerusalem yang diambil dari Injil Lukas. Dan kita semua mengetahui bahwa Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai muda. Dalam tradisi Yahudi, keledai melambangkan binatang kedamaian. Lain halnya dengan kuda yang melambangkan binatang peperangan. Seorang raja ketika datang dengan menunggang kuda, itu berarti dia menantang perang. Sementara kalau ia menunggang keledai, itu berarti ia akan mengadakan perjanjian damai. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Yesus yang memasuki kota suci Yerusalem dengan menunggang keledai menjadi simbol yang sangat jelas bahwa ia datang sebagai Raja Damai. Oleh karena itu, kita semua diundang
untuk bergabung bersama dengan khalayak ramai yang berseru, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Seruan ini bukanlah sekedar seruan euforia, sukacita menyambut seorang raja, tetapi merupakan seruan iman. Kita mengiringi, menyertai, dan menyambut Kristus, Sang Raja Damai. Dengan memasuki kota suci Yerusalem, ia sungguh-sungguh menjadi Raja Damai. Ia mengawali puncak karya keselamatannya. Dengan menderita sengsara, wafat, dan bangkit, ia mendamaikan kita dengan Allah yang telah rusak oleh karena dosa-dosa kita. Dengan bertakhta di atas kayu salib, ia memberikan damai sejahtera kepada kita semua. Dalam perayaan Ekaristi, kita akan secara khusus mendengarkan kisah sengsara yang juga diambil dari Injil Lukas. Dan pada akhir sengsaranya, sebelum Yesus wafat di atas kayu salib, ia berseru dengan suara nyaring kepada Bapa, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dengan seruan ini kita melihat gambaran Yesus yang begitu tabah menanggung sengsara, mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, kita pun diundang untuk memasuki dan menghayati Minggu Suci ini bukan pertama-tama dengan ratapan duka cita, melainkan dengan pengharapan akan adanya hidup baru yang merupakan buah dari karya penebusan Kristus. Secara khusus kali ini saya mengajak kita semua untuk mengikuti Yesus di jalan salibnya sampai ikut serta mengalami kebangkitan bersamanya dengan belajar dari Simon dari Kirene dan wanita-wanita Yerusalem yang secara khusus juga dikisahkan dalam kisah sengsara menurut Injil Lukas ini. Yang pertama, Simon dari Kirene. Bagi kita dia adalah gambaran seorang murid yang sejati, di mana Yesus telah meminta kepada kita semua yang ingin menjadi muridnya, "Barang siapa ingin mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku." Simon dari Kirene tidak hanya memikul salibnya sendiri, tetapi ia juga memikul salib Kristus dan mengikuti Yesus dalam perjalanannya menuju puncak Golgota. Oleh karena itu, memasuki Minggu Suci ini kita semua diajak untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam menyangkal diri dan memikul salib kita masing-masing seraya mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang kedua, marilah kita juga belajar dari wanita-wanita Yerusalem. Mereka dengan penuh kesedihan meratapi Yesus yang menderita sengsara. Namun apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menegur mereka agar mereka jangan menangisi Yesus, tetapi menangisi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Nasihat yang sama juga disampaikan oleh Yesus untuk kita semua. Dengan memasuki pekan suci ini, marilah kita mohon rahmat, rasa sedih dan sesal yang mendalam, agar kita juga dimampukan untuk menangisi hidup kita, untuk meratapi dosa-dosa kita, sehingga dengan demikian kita pun juga semakin dimampukan untuk membangun semangat pertobatan yang sejati. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kita di dalam memasuki pekan suci ini sungguh-sungguh semakin dimampukan untuk meneladan Simon dari Kirene yang dengan setia memanggul salib kita seraya mengikuti Kristus
dan juga belajar dari wanita-wanita Yerusalem yang menyesali, meratapi, dan menangisi dosa-dosa kita, secara memohon bantuan rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki hidup kita terus-menerus. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat Minggu Palma dan selamat memasuki Pekan Suci. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur telah Kau tuntun dan Kau bimbing untuk menjalani masa Prapaskah dan kini memasuki Pekan Suci. Kami mohon berkat-Mu agar selama Pekan Suci ini kami dapat meneladan Simon dari Kirene yang mengambil bagian dalam memanggul salib Kristus. Semoga kami pun juga Kau beri ketekunan untuk memanggul salib kami masing-masing seraya mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus. Berilah kami pula rahmat-Mu agar kami pun juga meneladan wanita-wanita Yerusalem yang memenuhi harapan Tuhan kami Yesus Kristus untuk menyesali dan meratapi dosa-dosa kami, seraya membuka diri akan pertolongan rahmat-Mu untuk terus-menerus memperbaiki diri kami. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.